baik. Ya, kalau kamu ada masalah, bagaimana Cinggi bisa bertahan? Memulai strategi pergerakan langit, ini adalah fenomena dari reinkarnasi Tuan Pedang. Aku akan segera memasuki reinkarnasi kehidupan ketiga. Mengejar jalan pedang lebih tinggi. Selama periode ini, semua urusan Tianjian Pavilion akan dikelola oleh Jianqian Tianqi. Menaati ajaran guru dengan penuh hormat. Selamat guru, aku baru sadar. Ini benar, benar sangat baik. Dan merupakan berita yang membahagiakan bagi kita semua. Karena selama ini, kami sungguh khawatir tentang kondisi Anda. Siapa engkau? Suara ini memang benar adalah suaraku. Aku telah berinkarnasi ke tubuh seorang anak kecil yang masih sangat kecil dan lemah. Aku ini ibumu. Apa yang terjadi padamu? Tanner, jangan buat aku takut. Nyonya, penyakit Tuan Muda hanya bisa diperpanjang dengan ramuan suci Juezilan. Tapi sebagai selia, sulit bagimu meminta itu pada Tuan Besar. Tidak apa-apa. Besok aku akan mengikuti uji coba sekte. Tuan Besar berkata, siapa berhasil melalui tahap dapatkan Juezilan. Tapi bersaing dengan istri pemimpin sekte itu seperti mencapai langit. Demi anakku, meski harus mati, aku tetap akan berjuang. Haha, pedangku. Ibu pergi mencari ayahmu. Kamu tetap di sini. Jangan berkeliaran. Semakin dalam bekas pedang yang tertinggal di batu uji pedang, semakin hebat kemampuan pendekar. Selama 100 tahun, hanya 2 pendekar yang meninggalkan bekas pedang. Salah satunya adalah pendekar pedang nomor 1 di peringkat pedang langit. Yang lainnya adalah Ouyang Jing, jenius muda dari sekolah pedang Ouyang. Apakah ini sulit? Tuan, di antara pendekar para sekte, Cinggar kita terbaik di generasi muda. Tuan Tianqi berkata, ia punya potensi untuk masuk 10 besar di daftar Tianjian. Hahaha, bagus sekali. Mudah menarik perhatian Genshin. Ini adalah kehormatan besar bagi sekte pedang kita dan seluruh wilayah timur. Haha. Masa depan sekte pedang OU yang ada di tangan generasi muda. Putri akan berusaha membesarkan sekte. Bagus. Bagaimana dunia bisa terbelah? Itu adalah pertanda betapa mengerikannya niat pedang ini. Ada seseorang yang membelah batu tes pedang dengan pedangnya. Bahkan Genshin peringkat pertama di daftar Tianjian dengan kekuatannya penuh hanya bisa meninggalkan bekas pedang 10 inci di batu tes pedang. Orang ini membelah batu tersebut menjadi 2. Jika muncul kekuatan seperti itu akan membuat peringkat daftar pedang langit harus diubah. Dengan kekuatan penuh sekte, kita harus menemukan ahli pedang ini. Dia beri petunjuk sekte pedang. Sekte pedang naik langkah. Baik. Siapa yang sedang mencariku? Banner. Bukankah dia hanya sampah lemah yang lahir dari istri muda? Memalukan sekte sudah cukup, tapi masih berani berpura-pura menjadi ahli yang membelah batu uji pedang. Hari ini adalah ujian sekte pedang. Kenapa dia dibawa ke sini? Tuan sudah mengatakan, siapapun yang lulus ujian memiliki kesempatan mendapatkan anggrek 9 daun. Hanya anggrek 9 daun
bisa menyembuhkan Fena. Hamba bersedia mencoba demi Fena. Anggrek 9 daun obat spiritual meningkatkan kekuatan. Hanya kami dan kakakku, unggulan sekte, yang pantas menggunakannya untuk memperkuat sekte pedang kita. Dia, sampah hina yang lahir dari Sri Muda, mengapa bisa bersaing dengan kami? Pemberdaya sekte tidak akan digunakan untuk seseorang yang tidak berbakat dan tidak memiliki kemampuan. Meskipun dia adalah putra Yang Yi. Tuan yang bijaksana, Tuan, saya mohon, selamatkan Fena. Saya bersedia mengabdi kepada Anda seumur hidup. Saya memohon kepada Anda, Tuan. Mohon padaku. Saya benar-benar memohon padamu. Saya benar-benar memohon padamu. Tolong selamatkan dia. Ayah. Berdiri. Mereka tidak pantas kamu sujud. Bocah kecil, ibumu sedang memohon kami untuk menyelamatkanmu. Bagaimana kalau begini? Kamu dan ibumu bersujud kepadaku. Mungkin aku bisa berikan sebagian bunga 9 daun kepadamu. Ujian sekte, bukan? Baik, aku terima. Aku tidak salah dengar, bukan? Kamu bahkan lebih lemah dari orang yang sakit ringan. Kamu benar-benar berani menerimanya. Percayalah pada saya. Apakah kamu menemukan orang yang memecahkan batu peristiwa itu? 100 tahun yang lalu, sang pendekar pedang berkelana ke sini dan memasang 2 formasi pedang. Dalam ujian hari ini, peserta harus menemukan titik inti formasi, menembus formasi pedang, baru bisa lulus. Mayer, kamu harus dapatkan jamur 9 daun. Jangan biarkan 2 sampah pihak kedua dapatkan itu. Tenang, Ayah. Aku duluan, baiklah. Dasar sampah kecil. Jauhi ibumu yang rendah itu. Jangan mengotori tempat sekte ini. Hari ini, aku akan menghancurkan ketangguhan ini. Bagus juga. Formasinya cukup baik. Hahaha, sepertinya Ouyang Qing dan adiknya Ouyang Bai, keduanya hebat di antara pendekar seumurannya. Formasi pedang pertama tidak sulit bagi Ouyang Bai. Yang sulit adalah formasi kedua. Bahkan sang pendekar pedang butuh 7 putaran untuk melewatinya saat muda. Tidak tahu. Ya, bisa. Formasi pedang ini, di antara formasi pedang ciptaanku, hanya bisa jadi peringkat rendah. Sudah bertahan-tahan, mereka masih mengagungkan hal-hal kecil ini, seperti harta karun. Wah, ini dia. Formasi 5 elemen pedang tak terbatas. Sudah lambat sekali, pusat formasi akhirnya muncul, dan inilah saatnya untuk memecahkan formasi dengan strategi yang tepat. Hahaha. Ya, setidaknya membutuhkan 10 putaran lagi. Langkah pertama pedang 9 dugu. Ya! Baiklah. Hanya membutuhkan 11 putaran untuk menembus formasi pedang. Benar-benar bakat yang luar biasa. Benar-benar 11 putaran. Tepakan si kecil benar. Ouyang Bai saja sudah sehebat itu. Betapa menakutkan kekuatan kakaknya.
Baiklah. Sekarang giliran kalian untuk berbuat sesuatu yang penting dan berarti. Nasib masih belum ditentukan. Serahkan pada saya. Berikutnya, My Food, apakah Anda ingin membiarkan putra lemah ini naik? Jangan lakukan, dia bisa langsung mati. Siapa bilang dia naik? Saya main ujian hari ini. Saya tahu kemampuan pedangmu, Suyutong. Dian, Sekte, dengan kemampuan pedangmu yang seadanya, mustahil untuk lulus. Jika kamu naik, akan mempermalukan keluarga Ouyang saya. Meskipun pemimpin sekte enggan menyelamatkan Fanner, saya rela korban nyawa demi anggrek daun 9. Saya akan mendapatkannya untuk Fanner. Seperti yang diduga tidak berhasil. Suyutong sibuk mengelola rumah tangga. Telah lama mengabaikan latihan pedangnya. Pecahkan formasi pedang ini adalah hal yang mustahil. Bahkan jika kamu mati di panggung hari ini, kamu tetap tidak akan bisa menyelamatkan nyawa putramu. tunggu sebentar, Nguyen. Bolehkah junior ini mencoba terlebih dahulu? Akhirnya bisa melihat Ouyang Qing beraksi. Harus belajar dengan baik nih. Anak saya, biar mereka lihat perbedaan antara jenius dan pecundang. Madam kedua, nanti perhatikan baik-baik. Formasi pedang 3 unsur, nyata dan ilusi berpadu. Teknik pedang tanpa bentuk. Angin sunyi, air tenang, cahaya tanpa bayang, pedang tanpa jejak. Langkah kedua, seni pedang teratai hijau, bisa memecahkan kebuntuan. Baik. Meski teknik pedang Qinglian adalah yang paling mendasar, namun juga paling efektif. Di usia muda sudah memahami prinsip kesederhanaan yang mendalam. Mengapa Ouyang Qing tidak pakai duku jujian tapi Qinglian Jianfa untuk pecahkan masalah? Oh, saya tahu. Nyonya muda sudah lama tidak latihan pedang. Mungkin hanya ingat Qinglian Jianfa dasar. Dia sedang mengajari Nyonya kedua cara memecahkan situasi. Formasi pedang 5 elemen. Pola formasi sempurna dan harmonis. Tanpa moral, orang pecah formasi mati atau ditangkap tak akan berakhir. Di posisi ini, gunakan diri sendiri sebagai titik awal. Pertama kali melihat hujan, jangan melawan langsung. Simpan kekuatan. Cingar, cepat gunakan teknik dugu jujian yang paling kamu kuasai. Ya, jangan hanya pedulikan mereka berdua. Lihat ini. Dalam 2 ronde sudah memecahkan formasi pedang Seiji pedang. Apakah ini kekuatan putri asli sekte pedang? Luar biasa. Bahkan pedang abadi saat muda tidak lebih dari ini. Dia naga sejati sekte pedang. Baik. Ouyang Qing, dia masih cukup berbakat. Jika diberi bimbingan, bisa memahami esensi jalan pedang. Bagus sekali. Nyonya kedua, semangat. Hai MPH. Bahkan, jika dia tahu semua cara memecahkan formasi pedang, dengan kekuatannya tidak bisa memecahkan formasi pedang. Anggrek 9 tahun ini hanya milik putriku. Biar aku saja. Percaya pada Masa muda. formasi pedang 3 talenta, menggabungkan realitas dan ilusi, teknik pedang tanpa bentuk. Ternyata Nyonya kedua memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Seperti yang bisa dilihat dari berbagai tindakan
dan prestasinya selama ini. Baik itu dalam mengatur rumah tangga dengan baik, membantu suaminya dengan cermat, dalam urusan bisnis, maupun dalam bergaul dengan orang-orang di sekitarnya dengan kebijaksanaan. Sayangnya, putranya memiliki kelemahan fisik sejak lahir dan tidak cocok untuk seni pedang. Kalau kakakmu, jangan panggil dia. Tenang, hanya dengan teknik pedang King Lian yang sederhana seperti ini, tidak akan mampu melewati formasi pedang 5 elemen. Posisi ini dimulai dari diri sendiri sebagai pusat. Saran pertama, jangan melawan dengan paksa. Simpan kekuatan. Celaka. Hujan pedang terlalu cepat. Aku tidak bisa melewatinya. Jangan pikir hanya dengan beberapa gerakan kakakku, setelah menghancurkan formasi pedang sederhana, terlalu sombong dan ingin menantang formasi pedang 5 elemen. Pecah formasi 5 elemen dengan pedang King Lian sederhana memang tidak mungkin. Nyonya kedua tak tahan satu ronde. Meskipun Singer telah memberitahuku cara membongkar formasi pedang dengan kemampuan, aku tidak bisa pecahkan. Tampaknya, satu-satunya cara adalah berjuang mati-matian. Di dunia tak ada teknik pedang rendah. Cuma pendekar rendah. Gunakan teknik pedang King Lian. Lemparkan pedang ke atas. Pecahkan formasi. Melempar pedang ke langit ide yang luar biasa. Oh Yang Fan, apakah kau ingin mencelakai ibumu? Ternyata Banner kehilangan akal. Bahkan pendekar pedang nomor 1, Tianjian tidak berani klaim pecah formasi pedang dengan satu jurus. Kecuali orang itu sendiri adalah sang pendekar pedang yang menciptakan formasi 5 elemen pedang. Oh Yang Fan, ini bukan tempat untuk berlaku sembarangan. Mundur! Lempar pedang ke langit? Kenapa aku tidak terpikirkan? Cara ini mungkin benar-benar bisa menghancurkan formasi dalam satu jurus. Dengar, maju yakin. Jaminan bahwa formasi ini tidak akan melukaimu sedikit pun. Tidak ada. Cara lain. Hari ini bertahan sedikit lebih lama saja. Waktunya sekarang. Itulah teknik pedang King Lian. Sebentar lagi lempar pedang ke langit. Tidak ada waktu. Bagaimana mungkin? Satu jurus hancurkan formasi pedang 5 elemen, Ouyang Jing membutuhkan 2 putaran. Nyonya muda Banner mendominasi. Ibu berhasil! Ibu berhasil! Ibu berhasil, Vena! Dasar gadis sial! Keberuntungannya terlalu bagus! Memecahkan formasi seperti mendaki gunung. Setiap langkah lebih besar tantangan. Chauvin bimbing Nyonya 2 hancurkan formasi pedang dengan satu jurus. Jelas bukan hanya karena keberuntungan. Ibu, apakah kita benar-benar harus memberikan anggrek 9 daun kepada mereka? Panik. Kenapa? Pemimpin sekte pasti tidak akan setuju membuang-buang sumber daya sekte untuk gadis yang seperti Ouyang Fan. Tuan, sekarang saya bisa menggunakan anggrek 9 daun untuk menyelamatkan Fanner, bukan? Tidak bisa. Kamu berpikir tanpa petunjuk dari Chinger, kamu bisa melewati ujiannya sendiri? Itu yang kamu katakan. Kemampuan pedang bukan hanya dinilai dari memecahkan formasi. Terlebih tadi, kamu memecahkan formasi pedang hanya dengan keberuntungan. Jika saya memberikan anggrek 9 daun padamu, bagaimana saya bisa memikul tanggung jawabnya? Orang tua ini tidak pernah berniat membiarkan Ouyang Feng hidup. Selama bertahun-tahun, ibu dan anak ini menjalani kehidupan yang sangat sulit di sekte yang kejam ini. Nyonya kedua, jangan bilang kami memperlakukanmu tidak adil. Mari kita bertanding. Jika kamu bisa mematahkan pedang tunggal ke-9 milikku, aku bisa pertimbangkan. Aku berikan September biru kepadamu. Dengan cara ini, semua orang akan setuju. Benar. Kan? Baik, aku akan bertarung.
Soyutom, naik ke arena. Aku ingin kamu tak kembali. Bagaimana jika aku bertarung mengganti kamu? Wanar, ibu pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Ibu hanya berharap kamu tumbuh sehat dan aman. Segala hal lainnya tidak penting. Jika istri kedua bersikeras mencari masalah, jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasihan. Hati-hati. Pedang 9 tunggal adalah teknik pedang terbaik yang ditinggalkan oleh master pedang. Kecuali lawannya memiliki kekuatan yang luar biasa, teknik ini tidak bisa dipakai. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mengherankan jika melahirkan anak yang tidak berguna seperti ini. Ayah, hasil sudah jelas. Segera panggil tabib untuk menyelamatkan istri kedua. Aku baik-baik saja. Masih bisa bertarung. Istri kedua benar-benar keras kepala. Atau kamu benar-benar merasa mampu mematahkan pedang 9 tunggal yang ditinggalkan oleh master pedang? Tak tahu malu. Cukup. Coba. Nyonya kedua, sesuai aturan. Jika jatuh dari arena, anakmu tidak akan pernah mendapatkan obat penyelamatnya. Kamu cari mati. Apa hebatnya mengganggu wanita? Aku yang akan melawan. Tua datang mati belum cukup. Sekarang datang lagi yang muda. Belajar jurus pertama saja sudah begitu puas. Namun dengan kemampuanmu itu, semua hidupmu hanya bisa belajar jurus pertama saja, kan? Dasar anak biadab. Baik. Kalau kau sungguh-sungguh bersikeras ingin naik panggung untuk jadi pahlawan, boleh. Kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau tak bisa mengalahkan Dugu Nine Sword Shield, kau harus mati. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan mengajarkannya sekali. Begini cara menggunakan dagu Nine Sword. Anak kecil, naik panggung hanya dengan ranting pohon. Sedang bermain pura-pura, bertingkah aneh, padahal bahkan belum pernah berlatih pedang. Dasar pecundang. Lalu belajar gerakan awal. Kita merasa bisa dagu Nine Swords. Tugu Nine Swords tidak hanya 9 jurus. 9 gaya 1. Itulah esensi sejati dari pedang 9 gaya. Ini adalah saran dari Master Pedang. Apa maksud menyatu menjadi satu? Jika tidak menyerah, hati saja. Gaya pertama, pedang 9. Gaya... Wanar, hati-hati. Tidak ada salahnya. Karena perbuatan tersebut dilakukan dengan niat yang baik. Yakni ingin membantu orang lain dengan sepenuh hati. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik itu aturan hukum yang berlaku secara formal maupun aturan moral yang berlaku di masyarakat. Apa yang sedang terjadi? Xiaofan, cepat turun. Ketua Ouyang, lama tak berjumpa.
Murong Chang, ternyata kamu dalangnya. Berani sekali kamu menyentuh anakku. Siapa dia? Dia adalah ketua sekte pedang Dongshou, kedua Fu Rongchen. Tahun-tahun tidak puas berada di bawah Ouyang. Kalau aku serius, dia sudah lama habis. Jangan asal tuduh aku. Masih menyangkal. Bukan kamu. Si bocah, lemah lakukan. Apa yang ingin kamu lakukan? Menantang keluarga Ouyang dalam duel hidup mati. Pihak yang kalah tidak hanya kehilangan gelar pertama di Dongzhou, tetapi juga harus membubarkan sekte pedang. Dan menyerahkan semua wilayahnya kepada pihak yang menang. Ayah sekte pedang adalah fondasi 100 tahun keluarga Ouyang. Tidak bisa dijadikan taruhan. Benar, Tuan. Dia pasti sudah mempersiapkannya. Jangan terima tantangan itu. Ternyata keluarga Ouyang hanya terdiri dari orang-orang pengecut tak berguna. Hanya tahu bersembunyi seperti anjing di belakang. Salan, ada sesuatu yang menarik. Jangan gegabah. Dia bukan orang biasa. Pandangan yang tajam bisa melihat kemampuan serigala kelaparan. Serigala kelaparan? Apakah dia orang yang pertama kali menantang peringkat pedang langit dan dengan mudah masuk ke peringkat ke-26 sebagai pendekar pedang kejutan? Peduli apa dengan omong kosongmu? Datang cari masalah dengan keluarga Ouyang. Hanya akan menemui jalan buntu. Serahkan padamu. Keluarga Ouyang kalian hanya punya kemampuan sebegini. Tak usah keluar buat lawakan. Balik latihan lagi. Jangan hina sekte pedang kami. Kenapa? So hebat. Anaknya kalau serius, dia bukan tandingan sama sekali. Tidak, orang itu sudah memahami esensi pedang. Ouyang Bei bukan lawannya. Betul. Tidakkah kamu lihat dia hanya bisa menahan dengan susah payah? Sampah kecil, tidak mengerti apa-apa. Dia telah memahami esensi pedang. Sebagai pendekar, mengenali kekuatan lawan adalah pelajaran wajib. Begini saja. Berani mengaku nomor 1 di timur. Ouyang pemimpin. Jika Anda tidak berani menerima tantangan, berlututlah dan akui bahwa Murong adalah nomor 1 di timur. Saya beri Anda waktu 10 hari. Sombong! Apakah Anda pikir Ouyang Tadora enak hidup dan mati ini? Saya terima! Jangan terima karena pemimpin Ouyang setuju. Maka kita lihat siapa yang lebih unggul di arena. Saya akan mulai dulu. Xiao Bai. Kamu bukan tandingan mereka. Saya selalu meremehkan. Dan jika tidak turun, apakah harus menyuruh mereka? Atau masih kecil tidak berguna itu? Killer, perlawanan ini melibatkan kehormatan dan martabat sekte pedang Ouyang. Kita harus memberikan yang terbaik. Lagi pula, mereka tidak bisa diharapkan. Dia adalah harapan kita. Jangan buang waktu. Siapapun yang datang akan kuhabisi tanpa ragu. Ouyang Qing, tantang pedang. Hayam Pia, apa hebat? Peringkat 26 daftar pedang, hanya 1 peringkat lebih tinggi dari kakakku. Tidak. Perbedaan 1 peringkat di daftar pedang langit berarti perbedaan kekuatan besar. Pertarungan ini tidak akan mudah. Ada peluang. Dasar pecundang kecil. Kalau tidak mengerti teknik pedang, diam saja. Tidak lihat mereka berdua sedang bersaing ketat. Lihat sendiri.
Serigala lapar mengandalkan formasi 5 kilat ini membuat ahli daftar pedang langit kesulitan. Teknik pedang ini pasti layak berada di posisi 7 besar. Bagaimana cara mengatasinya? Katanya, ada cara memecahkan teknik ini dengan pedang tunggal. Hanya guru pedang yang memahami teknik ini yang mengetahuinya. Bagaimana cara? Kita tidak punya kapasitas untuk meminta petunjuk orang sehebat itu. Pemimpin, oh ya, anak perempuanmu punya darah rendahan seperti dirimu. Takdirnya tidak berbakat besar. Anak lelakimu yang tak berguna buktinya. Kalah juga tidak bisa menyalahkannya. Sama sekali tidak ada celah. Setiap ilmu pedang ada kelemahannya. Seperti tadi unsur 5. Diamlah. Jangan ganggu Cingar saat bertanding. 5 unsur. Apakah itu benar? Benar bagus? Dengan kata yang dipilih dengan bijak dan ditulis dengan baik. Sehingga menghasilkan karya yang luar biasa dan mampu memukau pembaca dengan keindahan dan kejelasan penulisan yang luar biasa. Prioritasnya cukup cepat bergerak. Bahkan pendekar yang masuk 20 besar daftar Tianjin tidak bisa pecahkan dengan satu serangan. Bagaimana caramu melakukannya? Xiaofan benar-benar bisa melihat kelemahan setiap orang. Kalah, pergi! Minta bimbingan kakakku. Kau tak layak. Pihak, apa gunanya gerakan indah? Cantik, tak berguna. Latihan 3-5 tahun, lalu kembali. Benar. Kalau bukan karena anak kecil yang tak berguna itu membuat masalah, Cinger pasti sudah menang. Apa? Kenapa langit tiba-tiba gelap? Sosok ini bisa membuat dunia berubah warna dengan kekuatan batin. Siapa dia? Sepertinya dia orangnya. Oh, ini akan menarik. Langkah yang begitu misterius, kecepatannya sungguh luar biasa. Ada kemampuan, tapi masih kurang. Cinger, hati-hati! Orang ini tidak boleh diremehkan. Gadis, Aku beri kau 2 jurus. Saya hanya bertahan tanpa menyerang. Agar tidak dikatakan orang tua menindas junior. Satu tebasan pedang. Kian pihak. Sekarang serang penuh. Daya. Hahaha. Kakakku akan mengeluarkan teknik pedang mematikan. Orang tua ini pasti tamat. Gerakan kelima dari tubuh 9 pedang. Tugu 9 pedang yang diciptakan oleh pendekar pedang. 3 gerakan terakhir adalah intinya. Kalian yang biasa-biasa saja ini, sebaiknya latihan lebih keras lagi. Pergi. Kakak. Cinger, maaf. Habis sudah, bahkan kamu, Cinger, tidak mampu melawannya. Lalu, siapa yang bisa mengalahkan orang tua ini? Xiao Ben. Kakak, kamu gila. Dia lemah. Tidak bertahan 1 detik. Kekuatan bela diri orang ini memang jauh di atas kita berdua. Menyalahkan diri sendiri sebagai pemimpin sekte yang terlalu meremehkan aku.
ingin gagal. Warisan ratusan tahun. Apakah harus hancur di tanganku? Hahaha, pemimpin sekte Ouyang. Kalah dari saya bukanlah hal yang memalukan. Sebaiknya perbaiki keterampilan pedangmu. Benar-benar, kamu. Siapa? Ling Hu Shuizu. Dia ahli peringkat 13. Daftar pedang langit. Dengan pedang Shi Xue mengalahkan jenius Beiqiu. Tak heran bisa membuat langit dan bumi berubah. Kamu sampai memanggil ahli sehebat itu. Harapan keluarga Ouyang adalah memohon Dewa Pedang untuk menyelamatkan kalian. Kalian tidak selevel, tidak pantas. Tapi aku bukan orang yang sempit hati. Aku bisa menyelamatkan nyawa keluarga Ouyang kalian. Bekerja sebagai anjing penjaga untuk keluarga Muro. Siapa yang bisa memenangkan arena hidup mati? Aku beri anggrek 9 daun sebagai hadiah. Bertarung melawan peringkat ke-13 di daftar pedang langit sama saja dengan mencari mati. Belum melawan, sudah takut. Di mana darah keberanian seorang pendekar pedang? Biarkan aku bertarung. Lula, kamu bukan tandingannya. Tanner, dapat anggrek 9 daun. Nyawamu diselamatkan. Meski hanya ada secercah peluang, tetap harus berjuang sekuat tenaga. Tidak ada. Tadi, kalau itu dilakukan oleh pendekar pedang, aku tak punya kesempatan reaksi. Sayang, kau hanya mempelajarinya setengah-setengah. Tidak bisa melukaiku sedikit pun. Lebih baik menyerah saja. Aku harus menang. Tuan Lihu, wanita ini tidak menganggap Anda serius. Dia bahkan merasa dia masih bisa menang. Hahaha, menang! Melawannya, aku bahkan tak perlu mengeluarkan pedang. Serangan yang bagus. Hajar anak keluarga Ouyang seperti anjing. Haha. Semuanya salahku. Karena tidak berhasil memahami sepenuhnya ilmu pedang dugu. Jika aku memiliki 1/10 kekuatan pendekar pedang, hari ini kami tidak akan terdesak sejauh ini. Lula, apa yang lebih penting daripada nyawamu sendiri? Anakku, kaulah nyawa ibumu. Terluka begitu parah. Kenapa masih tidak menyerah? Anakku. Itulah alasan aku tidak boleh kalah. Aku memohon padamu. Memohon padaku. Memohon padamu. Memohon padaku. Aku memohon padamu. Apa yang wanita ingin lakukan? Benarkah? Jika kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya. Selanjutnya, serahkan padaku. Hei, aku akan bertarung denganmu. Dasar bocah. Kamu masih bau kencur. Pergi sana main lumpur. Kalau aku yang kecil ini berhasil mengalahkanmu,
Bagaimana? Yang kalau kamu bisa mengalahkan Master Ling Hu, aku panggil kamu ayah. Aku tidak terima anak durhaka. Kalau kalah, bersujud panggil. Lagi pula aku lihat kamu memang suka meniru suara anjing. Baik. Aku ingin melihat kemampuan anak bau susu sepertimu. Ajar bocah itu dengan keras. Apa kamu sedang tidak berpikir jernih? Kamu bahkan belum menyentuh dasar jalan pedang. Maju ke sana buat apa? Hai MPH. Bawa pedang kayu saja? Cocoknya bermain pura-pura di rumah? Mau pamer apa? Kecil, Fan. Hahaha. Keluarga besar Ouyang kalian ternyata bergantung pada bocah kecil. Hahaha. Yakin ingin menghadapi saya seperti ini? Tentu. Untuk anak kecil sepertimu. Aku hanya butuh satu pedang. Apa? Masih ingin berpura-pura orang tua? Pedang, cepat. Mungkin aku telah mencurahkan 30 tahun usahaku. Dia anak kecil. Bagaimana bisa menguasai langkah ini sampai sempurna? Bahkan mematahkan bilah pedangku. Tuan Ling Hu, pertempuran ini menentukan masa depan klan Murong. Jangan beri kelonggaran pada bocah. Bocah, kau memang punya sedikit kemampuan. Tapi di hadapan pengalaman 50 tahun pedangku, kau hanya seperti serangga melawan kereta. 50 tahun saja pantas dibanggakan? Tidak terima. Tadi aku memang meremehkan. Sekarang aku akan tunjukkan bagaimana julukan peringkat 13 di daftar pedang surga didapatkan. Oh, tamatlah. Ia akan bertarung dengan serius sekarang. Ternyata benar. Bahkan Chingger tidak bisa melawannya. Apalagi Xiaofan. Masih sempat menyerah sekarang. Sudahlah. Jurus pedangmu itu hanya trik yang sudah ketinggalan zaman ratusan tahun lalu. Karena kau mencari mati. Aku akan mengabulkannya. Astaga, ini tidak baik. Itu adalah seni pedang tingkat atas peringkat 4 besar. Pedang salju. Bahkan para ahli di peringkat 10 besar Tianjian takut padanya. Anak kecil! Bagaimana bisa mengalahkan monster tua yang telah berlatih puluhan tahun? Turun! Diam dan lihatlah seni pedang Dugu Jiujian yang sesungguhnya. Jurus naga salju. Satu pedang membelah langit. Ini aku, Sang Chen. Naga super itu ternyata terbelah menjadi 2 bagian. Ini jurus apa? Mampu memotong Snow Dragon dengan paksa? Mungkin. Selama hidupku, aku telah mendalami seni pedang surgawi. Nanti dikalahkan dengan mudah oleh bocah ingusan seperti kamu. Karena Dugu 9 pedang telah berkembang menjadi jurus ke-10, mampu mengumpulkan semua energi pedang. Untuk pedang, bagus! Tapi jurus ini hanya milik pendekar pedang. Bagaimana dia bisa? Tak perlu kaget. Berlatih lebih keras saja. Dalam dunia pedang, ada orang seperti ini. Mungkin mudah biasa, tapi tiba-tiba menyadari, memahami seni tinggi. Kukira Xiaofan adalah jenius itu. Dan dia pasti telah mempelajari buku pedang Dugu dengan serius di tempat yang tidak terlihat oleh kita. Dan bekerja keras untuk itu. Tampaknya aku meremehkanmu dengan bakatmu. Mungkin kelak kamu benar-benar bisa melampaui puncak gunung di dunia pedang itu. Ini benar-benar mengejutkan. Adik kecil. Maafkan aku, Xiaofan. Dulu kakakmu memang salah. Mengira usiamu muda. Perkembangan ilmu pedangmu lambat. Bicara sembarangan, panggilmu lemah, kakak. Sumpah, kakak tak akan berkata demikian lagi. Bisakah kamu memaafkan kakak kali ini? Ya, Xiaofan, kita keluarga jangan sampai hubungan jadi renggang. Baiklah,
Baiklah. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk kalian. Tapi hasilnya begini. Apa yang kalian lakukan? Kompetisi konstruksi. Memang ada yang menang, ada yang kalah. Saya kalah kali ini dengan sepenuh hati. Kalau kau berani bicara, jangan salahkan saya kasar padamu. Kiam Piha! Hari lain kita akan bertanding lagi. Hei, tunggu. Kamu tidak mungkin hanya ingin pergi begitu saja, kan? Kamu tidak melupakan kesepakatan tadi, kan? Ngomong-ngomong, masih ada latihan meniru suara anjing. Ada apa? Barusan cukup sombong. Pemimpin sektor besar. Mau tidak sportif menerima kekalahan? Suara! Kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Haha, ini adalah Nine Nights Blue yang kamu minta dengan penuh antusias. Hehe, sebuah minuman yang memang sangat istimewa dan diinginkan olehmu karena memiliki aroma dan rasa yang unik sehingga menjadi pilihan favoritmu. Ini sebenarnya adalah untuk pemimpin UU yang memiliki peran penting dalam hal ini. Kepala OU mengirim surat. Undang kami Sektor Pedang OU yang hadiri kompetisi pedang di Pavilion Pedang Langit. Pemenangnya akan masuk ke Pavilion Pedang Langit. Astaga, ternyata pavilion pedang langit. Kalau kami beruntung bisa belajar 1 atau 2 jurus dari master pedang, kami bisa berjalan bebas di dunia persilatan. Melihat 10 ahli pavilion pedang langit saja, sudah cukup untuk kami pelajari seumur hidup. Apakah itu berarti kita punya kesempatan melihat master pedang? Di kompetisi pedang berikutnya. Ayah berniat mengirimmu dan kakakmu untuk ikut serta. Saya bertindak bukan untuk kalian. Jangan terlalu berlebihan. Dasar kecil, bagaimana caramu berbicara dengan tuan besar? Diam! Kamu tidak boleh ikut turnamen duel pedang! Xiaofan, turnamen duel pedang adalah impian seumur hidup seorang pendekar pedang. Mungkin seumur hidup kita tidak punya kesempatan bertemu para ahli pedang dari Tianjin Pavilion. Selain itu, ini juga kesempatan untuk memperluas wawasan, bukan? Betul. Kakak perempuanmu mengagumi pendiri Tianjin Pavilion, sang pendekar. Anggap saja menemani dia ya. Baiklah kalau begitu. Lupakanlah, lihat murid Tianjin Pavilion sudah lama tak bertemu. Tak tahu rajin berlatih. Konferensi kepala pengawas kami dimulai. Payments, kau secara jelas memintaku untuk menghormati dengan penuh kesungguhan dan tata krama yang baik. Aku, prajurit kecil dari negeri Sakura, hari ini menghadapi tantangan. Terima kasih. Yang Jianzong, dari Zhongzhou. Datanglah, minggir. Ini memang giliranku untuk mendaftar. Jangan mengganggu proses ini. Bukan, bagaimana sikapmu? Mengapa potong antrean? Kalian siapa? Apa? Hei! Paman, mohon bantuannya. Yang Jianzong, dari Zhongzhou, Zhongguo. Yang, maaf, kalian tidak boleh masuk karena ada aturan tertentu yang harus kita patuhi. Tidak boleh masuk. Ini perintah Kepala Wujo agar kami berpartisipasi. Bagaimana mungkin tidak boleh masuk? Benar, nama kami tercantum di atas sana. Ya, benar. Ini sudah tertulis di sini. Hei! Apa maksudmu? Sekarang sudah hilang. Lihat, dia membantu kerabatnya menindas kami. Jadi, kenapa kalau begitu? Kalian yang berasal dari tempat terpencil seperti ini, tidak punya kekuatan atau latar belakang dari lahir memang orang rendahan. Kalau saya tidak membiarkan kalian masuk, kalian hanya bisa mundur. Hasil ini. Langsung muncul orang-orang seperti ini. Bukan kamu yang bisa memutuskan masuk atau tidak. Masuk atau tidak, bukan keputusanmu. Apa gunanya?
Apa gunanya? Apa gunanya? Ya, tapi Tianjin Pavilion ini didirikan langsung oleh leluhur pedang agung. Kalian sekumpulan orang tidak berharga. Apa layak bersaing di turnamen pedang alit ini? Kalau pintar, segera pergi dari sini. Jangan kotori tempat suci ini. Bilang, satu kata lagi. Babi hutan tidak bisa makan, tidak haus. Orang rendahan kalian. Tidak, masuk. Baginda berkata, dalam jalan pedang, tidak ada perbedaan strata. Kami berasal dari daerah kecil. Kekuatan kami tidak sebanding dengan pilar Dahuang Jendo. Tapi, Anda beraninya menindas orang seperti ini. Benar. Asalkan kalian bisa bawa seseorang dengan latar belakang kuat sekarang. Biarkan masuk. Kalau tidak, hari ini aku biarkan anjing masuk. Aku tidak akan biarkan kalian masuk. Apakah latar belakangku cukup layak untuk melindungi mereka? Apakah aku salah dengar? Bocah nakal. Apa kata? Aku bilang, kamu masuk ke Tianjin Pavilion dan merasa superior, tidak berbuat, hanya membantu kerabat menindas. Pada akhirnya, bukankah kamu hanya seekor anjing penjaga? Kamu anak kurang ajar. Apa yang kamu bilang? Kamu adalah ibunya. Sebaiknya suruh anakmu menjelaskan ucapannya. Kalau tidak, jangan salahkan Yun Jinsek menghancurkan keluarga Ouyang kalian. Cukup! Jangan buang waktu kami! Bawa ini dan panggil bocah Tiangki ke sini. Baiklah. Hari ini, Ouyang Jinsek, kalian habis sudah. Berani sekali memanggil nama Lord Sword Immortal secara langsung. Sword Immortal. Apakah benda usang ini yang memberimu keberanian? Aku memperingatkanmu. Sekarang juga aku akan melapor pada Lord Sword Immortal dan kalian bersiap menerima hukuman. Tunggu dulu. Xiaofen, sombong boleh saja. Tapi bagaimana mungkin kamu mempermainkan orang-orang Tianjin Pavilion? Ya. Dia itu murid kesayangan Tuan Pedang Suci. Kamu telah menyinggung sosok besar ini. Maka saya benar percaya dengan penuh keyakinan pada Tuan Pedang Suci. Karena kehandalan dan kehebatan Tuan Pedang Suci telah terbukti dalam banyak peristiwa sebelumnya. Zhong Pedang Ouyang dari timur sedang membuat keributan di luar. Saya tidak tahu harus bagaimana. Ikuti aturan, ya. Cuma mengambil papan usang bertuliskan huruf Jian, kan? Apa yang kamu katakan? Ku bilang, cepat antarkan aku. Anak kecil, kenapa ingin melawan Tuan Pedang Abadi? Sekarang, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkan kalian. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tenang, Xiaofan. Ibu akan lindungimu. Tidak apa-apa. Orang itu tidak berani berbuat apa-apa. Baiklah, Xiaofan. Di rumah boleh suka hati, di luar hati-hati bicara. Silakan, Tuan. Oh, Tuan Pedang Abadi, orang-orang ini hanya mengandalkan tanda usang ini. Bahkan berani memanggil nama Anda di depan umum. Sama sekali tidak menghargai Tianjin Jenge yang didirikan oleh Tuan Pedang Suci. Mereka datang buat keributan. Jadi, aku hancurkan benda. Sebagai peringatan. Semua ini perbuatanmu. Ini adalah tugas bawahan. Tidak perlu disebutkan. Anak kecil sombong. Kita lihat nanti apakah kamu masih berani begitu. Tuan 9.000 tahun? Mengapa begitu? Tahukah Anda apa ini? Itu hanya papan usang, bukan papan usang. Ini adalah benda yang bisa menghancurkan hidupmu. Tanda pedang. Apa? Melihat tanda ini sama melihat sang empunya? Apakah ini pedang dewa legendaris? Apa? Jadi, itu berarti Xiaofan
Hampir lupa. Identitas guru tidak boleh terungkap. Oh, aku tahu. Pasti ini tiruannya. Anak kecil, master pedang, tidak mungkin berikan barang berharga kepadanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Zhao! Xiaofan, mengapa kamu punya tanda master pedang? Dulu aku pernah bertemu dengannya. Dia berkata bahwa takdir kami saling terkait. Dia berikan tanda kepadaku. Kemungkinan dia melihat bahwa putramu memiliki tulang naga penuh aura kerajaan. Suatu hari nanti, pasti akan menjadi sosok penting dalam dunia pedang. Pantas saja kemampuan pedangmu sebelumnya berkembang pesat. Pasti karena bimbingan master pedang. Wah, sosok master pedang mulia. Di dunia ini ada berapa yang bisa lihat dan bahkan membimbing teknik pedang. Xiaofan, ini benar-benar berkah leluhur keluarga Ouyang selama ratusan tahun. Hahaha, keluarga Ouyang akan bangkit. Hahaha. Aduh, hahaha, Tuan Dewa Pedang. Saya benar-benar tidak sengaja merusak token ini. Tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Bicaralah padanya. Pendekar, maafkan saya benar-benar menyadari kesalahan saya. Kamu bukan sadar kesalahanmu, karena tahu. Tentu saja, tidak sampai mati, tetapi hukuman yang pantas tetap harus diberikan. Bawa dia pergi. Tunggu. Bukankah tadi seseorang dengan arogan mengatakan dia yang berkuasa di sini? Kenapa begitu? Sayalah yang menghancurkan tanda ini. Tapi saya melakukannya tanpa Wu Cici. Tampaknya kamu masih belum jelas di mana kesalahanmu. Benda duniawi tidak menarik perhatian sang ahli pedang. Namun, kamu memanfaatkan jabatan kecilmu untuk merasa diri lebih tinggi. Berpihak kerabat, sembarang tuduh. Bahkan tanpa rasa malu menuduh kami membuat keributan. Yang penting, dalam pedang tidak ada perbedaan status. Terlebih lagi kita semua adalah rakyat Dahuang. Berada di tanah yang sama. Di bawah langit semua sama. Tetapi kamu di atas segalanya. Menurutmu, apakah kamu tidak pantas dihukum? Bawa pergi. Turnamen pertarungan pedang akan segera dimulai. Ikut saya masuk. Mengapa Ouyang menyingkirkan benda itu? Itu hanya gerakan tak berguna dari Dongzhou. Nanti aku akan tunjukkan kepada mereka apa itu seni pedang sejati. Turnamen duel pedang ini bertujuan untuk berbagi ilmu pedang dan tidak melewati batas. Pemenangnya masuk Tianjin Pavilion. Setelah pedang suci selesai latihan, dia akan ajar seni pedang. Selama 100 tahun terakhir, siapapun yang mempelajari sedikit dari pedang suci, di masa depan, semuanya menjadi tokoh besar. Bayer, Qingger, manfaatkan kesempatan ini. Aku memang berbakat luar biasa. Jika bisa dapat bimbingan dari pendiri seni pedang itu, pastinya aku akan naik beberapa tingkat lagi. Saya Ouyang Qing, junior yang berterima kasih atas bimbingan Anda. Senior. Sekte pedang nomor 1 di Barat Zhou, Yungyan Sect. Yunmin datang untuk menantang pedang. Sampah dari kerajaan Huang, lama tak berjumpa. Mengapa dia datang? Siapa? Sombong sekali. Dia adalah pendekar dengan keahlian pedang tertinggi dari negeri Sakura Miyamoto Enso yang telah melalui ribuan duel dan hanya kalah dari dewa pedang. Miyamoto Musashi, apakah Tianjin Pavilion tempatmu masuk sembarangan? Jangan pergi. Jangan salahkan aku kasar. Hahaha. Sekarang ilmu pedangku telah mencapai puncaknya. Bukan kau. Bahkan dewa pedang datang. Aku akan membuatnya berlutut dan mohon ampun. Hiam piha. Haha. Jangan hina pedang. Kak, ini. Kekuatannya benar-benar sulit diukur. Gerakan pertama saja. Kalian sudah tak tahan. Aranggu adalah kumpulan pecundang. Aku akan membantai pendekar Tianjin Ranking.
Setelah itu, aku akan cari pedagang licik itu untuk menyelesaikan perhitungan dengannya. Hah? Bicara baik-baik tidak mempan, maka biar pedang yang bicara. Inilah teknik pedang Wanxiang. Teknik pedang Wanxiang. Benar. Ini adalah teknik pedang terkuat pedang Sagi buat setelah jadi nomor 1, bisa memanfaatkan segala sesuatu. Dalam satu serangan, sebuah kota bisa hancur dalam sekejap. Teman, sungai. Bintang dan bulan. Inilah teknik pedang legendaris yang mengandung esensi tertinggi seni pedang. Benar-benar tak tertandingi. Walaupun sang pendekar pedang hanya menguasai gaya pertama teknik pedang Wanxiang, sudah cukup kuat. Sekarang pasti tidak. Dia kalah. Miyamoto hanya menahan susah payah. Tetapi sebenarnya ia menyerap energi pedang pendekar pedang. Apa? Kamu dibandingkan gurumu masih jauh sekali. Lemah. Dasar kemampuanmu masih dangkal. Haha. Berharga. Guru, minta maaf, permalukanmu. Biarkan Anda malas berlatih pedang jika memahami gaya kedua Vientiane pedang saya. Tak bisakah kau menang dengan mudah? Tapi karena Anda mencoba yang terbaik, Anda tidak mempermalukan saya. Tanpa alas bedak yang pokok, yang perlu Anda lakukan hanyalah menggerakkan tangan dengan ringan. Dan Anda bisa terjepit sampai mati. Lembah kuning adalah sekelompok sampah. Hei! Singer, apa yang kamu lakukan? Soal Immortal bukanlah tandingannya. Sekarang hanya Sulsin dalam motivasi yang bisa menekannya. Lord Hodgson telah mengatakan bahwa ilmu pedang bisa lemah dan momentum kemenangan bisa hilang. Namun, seseorang tidak akan pernah bisa mundur dari niat pedang. Cukup sudah. Mari kita lihat milikku. Negaraku yang sepi, sampah, kecil, berlutut. Siapa lebih rendah dari negara Sakura? Pergilah! Semua orang satu persatu mati. Jangan berharap. Hei! Hei, Chef! Hahaha, siapa yang berani datang lagi? Maju! Ayo! Ya! Saya tidak terima! Xiaofan, ibu tahu kamu berbakat, tapi belum cukup untuk menghadapi orang itu. Ayo, ikut ibu kembali. Jangan khawatir. Bahkan pedang dewa pun bukan tandingannya jika Xiaofan pergi. Sia! Mati. Xiaofan, jangan pergi. Kekuatan orang itu tak terukur. Hanya pedang dewa yang sedang meditasi mungkin bisa melawannya. Jangan bertindak gegabah. Biarkan ia pergi. Hahaha, sebuah dahuang yang megah. Perlu seorang anak kecil untuk tampil? Apa masalah anak? Kamu hanya pendekar pedang dari pulau kecil, aku anak kecil. Bisa dengan mudah membuatmu berlutut memohon ampun. Bocah tak berguna. Kalau ingin mati, baiklah. Lakukan. Buka pintu. Kamu akan menggantikannya. Kamu boleh sombong. Karena waktumu untuk bicara sebentar lagi akan habis. Lagi-lagi trik itu. Apa? Xiaofan benar-benar menghindari jurus untuk mengalahkan Shopee Mortal. Dia menentang Miyamoto kembali. Itu rapi. Ouyang Shop tidak sederhana.
Bagaimana mungkin seorang anak kecil setara dengan kekuatan kebugarannya? Saya, anak Pai, ini lahir di zaman kuno yang kotor. Kau hanya harus mati. Tidak, ini adalah kartu truk Miyamoto. Wah, ada hari di luar langit. Biarkan Anda melihat betapa menakjubkannya itu. Hei, Xiaofan! Jangan kaget! Lari! Xiaofan, cepat turun! Wih! Ya! Miyamoto kalah! Xiaofan menang! Xiaofan menang! Saya ingat sekarang. Jurus ini seharusnya teknik terakhir dari pedang Wanxiang. Wanxiang kembali menyatu. Tidak disangka Xiaofan mampu menggunakan jurus ini. Di usia yang begitu muda, sudah menguasai teknik khusus sang pendekar pedang. Dengan perkembangan ini, Xiaofan tak terbatas. Yu Xiaofan adalah keberuntungan besar bagi saya, Ouyang. Apa yang saya lakukan? Hari ini saya akan ampuni nyawamu. Hanya melumpuhkan kemampuan bela dirimu. Pergi sekarang. Hai, mencari masalah tanpa alasan. Benar-benar membuang waktu saya. Hai Ampiha! Xiaofan, ada apa? Bicara dengan ibu. Ada apa? Xiaofan adalah anak yang sangat introvert. Suka sendiri dan benci diperhatikan sejak kecil. Dalam ilmu pedang, dia selalu biasa. Sebagai ibu, untuk melindungi anak, saya berusaha keras meningkatkan kekuatan saya. Tapi, sejak kamu mengalami demam yang cukup parah waktu itu, seperti yang kita semua ingat, semua berubah. Kamu seperti menjadi orang yang berbeda. Sikapmu berubah drastis. Jadi extrovert, ilmu pedang meningkat pesat. Awalnya saya pikir kamu benar-benar tiba-tiba memahami segalanya. Tetapi kekuatanmu terlalu luar biasa. Dalam pertempuran tadi, kamu mengalahkan lawan kuat. Melebihi kekuatan usia kamu. Tingkat yang sulit dicapai Xiaofan sepanjang hidupnya. Jadi saya berani memastikan kamu bukan Xiaofan. Ibu, Anda terlalu banyak berpikir. Ini karena saya percaya diri setelah keahlian pedang meningkat. Benarkah anak sudah dewasa? Jangan bersembunyi di belakangmu. Lalu, bagaimana bisa melindungi Anda? Tunggu sampai besok ketika saya mencapai tingkat dewa, lalu saya akan menjelaskannya padanya. Tuan Kepala, banyak murid di dalam murong menemukan hilang secara misterius. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan? Besok, saya akan memastikan Ouyang Jiandong berdarah tanpa henti. Xiaofan di pertarungan pedang kali ini telah memberi kontribusi besar bagi keluarga Ouyang kita. Bukan hanya itu. Dia juga memulihkan kehormatan bagi dahuang kita. Kalau bukan Xiaofan yang membalik keadaan, kita pasti dipandang rendah oleh mereka. Hahaha, berkat pertarungan ini, Tianjin Pavilion menobatkan keluarga Ouyang sebagai sekte pedang terbesar di 4 benua. Ayo, mari kita angkat gelas bersama untuk menghormati sang pahlawan. Xiaofan, silakan bersulang. Santai. Hahaha. Hahaha. Ya, hei. Xiaofan, sebelumnya aku kurang mengenalmu. Mempunyai banyak kesalahpahaman tentangmu. Setelah melihat kemampuanmu, aku hormati kamu dari hati. Kamu adalah pahlawan keluarga kita. Ayo. Aku akan bersulang untukmu. Kenapa?
Masih marah padaku? Hahaha. Akhir-akhir ini abang lumayan baik ya. Pandanganku dirimu berubah. Hahaha. Baik. Baguslah. Abang akan terus berusaha. Wah. Hei, jangan bengong, cepat makan. Ya. Hei. Kak, Xiaofan segala sesuatu menyatu. Luar biasa. Kamu pikir kalau Dewa Pedang melihat seorang anak kecil meniru kemampuannya, apa yang dia pikirkan? Tentu saja dia akan mengatakannya langsung. Vander, meskipun keahlian petarungmu hebat, harus berhati-hati. Ibu tidak peduli kamu hebat. Yang penting kamu selamat dan sehat. Baik. Hei, ayo. Makanlah semua. Cepat makan. Ayo. Tidak menyangka, saat kecil ditinggalkan orang tua, kini aku merasakan kehangatan keluarga. Sayangnya, besok aku akan melewati batas menjadi dewa, dan mengembalikan tubuh ini, kalau dia tahu pemuda ini sudah pergi sejak hari dia demam. Dia sedih. Guru, semuanya sudah siap. Tempat ini sunyi, cocok untuk terobosan. Kerja keras terbayar. Hari ini aku akan melangkah ke alam dewa. Bertemu dengan para dewa dari alam atas. Guru, Aku belum sepenuhnya memahami esensi sejati dari jalan pedang. Ambang pintu alam dewa jauh lebih tinggi dari yang kubayangkan. Belum layak mendapat pengakuan dari para dewa langit. Hingga memahami esensi sejati itu, apa itu? jika bahkan guru tidak layak, siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi orang pertama yang naik ke alam atas? Tuan Pendekar Pedang, ada masalah besar. Sudah dibilang jangan buru-buru. Ada apa? Oh, yang Tianjong, masalah. Ditemukan. Tenang saja, Xiaofan sangat kuat. Tak ada yang bisa melukainya. Mungkin dia keluar bermain. Benar, anak kecil memang suka bermain. Zung. Lama tidak bertemu. Kamu adalah Murong Cheng. Bagaimana dia bisa berubah seperti ini? Legenda mengatakan bahwa praktik ilmu hitam dapat menyebabkan rambut merah dan mata merah. Apakah dia telah jatuh ke dalam jalan gelap? Katakan, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan di tempatku, Ouyang? Tentu saja untuk balas dendam. Murong Cheng, saat laga hidup mati, klan pedang Murong, kalian sudah kalah. Menurut aturan, hanya boleh menantang lagi setelah 3 tahun. Aturan? Akulah sekarang yang menjadi aturan. Apakah Ouyang Jian biarkanmu semena? Mena? Hati-hati. Humph. Dia sudah berlatih ilmu sesat. Hanya Dewa Pedang yang bisa menekannya. Apakah kau tahu bahwa berlatih ilmu sesat akan memperpendek umurmu? Hidupmu tak melebihi setahun. Menurutmu, apakah itu sepadan? Sepadan. Kalian hancurkan keluarga Murong. Buat nama saya jadi bahan ejekan di Dongzhou. Reputasiku selama puluhan tahun hancur seketika. Sekarang tak punya ikatan lagi. Keinginanku adalah membunuh kalian semua. Laga hidup mati kau paksakan, akibatnya kau tanggung sendiri. Aku tidak peduli. Aku akan menyeret seluruh keluarga Ouyang ke liang kubur. Anak sehebat itu. Di mana berani-beraninya menyuruhku meniru suara anjing. Aku akan menghajarnya sampai mati. Jika kamu menyerahkannya padaku, mungkin aku bermurah hati. Biarkan satu keturunan keluarga Ouyang dan membiarkannya menjadi budakku seumur hidup. Anda baru saja menguasai kekuatan, menghabiskan banyak energi, mungkin hanya 10%. Jika lawan kuat, Anda tidak masalah. Teruslah menjaga pavilion pedang langit. Tetapi, sejak lahir ditinggalkan orang tua, Nyonya Shu seperti ibu kedua saya. Dia merawat saya dengan sepenuh hati selama beberapa hari terakhir. Saya berhutang budi kepadanya, jadi harus pergi.
Bagaimana? Jangan harap. Meskipun semua anggota Ouyang Jianzhong serang, peluang menang saya tidak lebih dari 20%. Peluang kurang 20%. Saya coba mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah bilang, jika Anda menyerahkan bocah itu, mungkin masih ada sedikit harapan. Dia adalah adik saya. Jangan pernah berpikir Anda bisa mendapatkan dia. Begitukah? Kalian memang sangat keras kepala. Benar-benar tidak mau menyerah. Jangan salahkan saya. Siapa? Chauvin! Kemana kamu pergi? Ceritanya panjang dan saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Hebat, kekuatan Chauvin jauh di atas kita. Pelajaran yang dipelajari Kota Murong ini hanya angin sepoi-sepoi. Untungnya kami memiliki Chauvin. Setan kecil. Saya khawatir tidak bisa menemukan. Tapi kau sendiri datang ke pintu. Balas dendam, dia mengorbankan nyawa ketika kekuatan. Kekuatanku saat ini sebanding dengan Sword Saint. Kau akan segera mati di tanganku. Kenapa kau menghakimiku? Hayam Piha, aku harap kekuatanmu sekeras mulutmu. Hei, Chauvin! Aku tidak menyangka kekuatan Kota Murong bisa mencapai level seperti itu. Bagaimana? Itu tidak mungkin. Cepat, saya lelah. Bukan tandingannya. Tapi aku bisa mengulur waktu lagi. Chauvin, apa katamu? Kamu, keluarga kami. Kami tidak mungkin meninggalkanmu. Benar. Kamu adalah pendekar pedang terbaik keluarga Ouyang. Kami akan melindungimu dengan nyawa kami. Tidak perlu melakukan itu demi aku. Sebenarnya, aku memang benar. Benar bukan Ouyang Fan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ouyang Fan. Apa maksudmu? Maaf, sebelumnya, saya yang terlebih dahulu membohongi kalian. Sebenarnya saya adalah pendekar pedang, Ren Wushuang. Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana anakku? Sebenarnya dia telah meninggal pada hari dia demam. Dan untuk mencapai tingkat dewa, saya gunakan tubuhnya saat hidup. Jadi semua sebelumnya adalah saya, bukan Ouyang Fan. Jangan bicara lagi. Maaf, saya telah membohongi kalian. Jadi kalian tidak perlu mengorbankan diri untuk orang tidak penting seperti saya. Pergilah. Katakan, pendekar pedang, apa yang harus kami lakukan untuk mengalahkannya? Bukan Ouyang Fan. Lalu, apa bedanya? Benar. Bagi kami, kamu dan Chauvin sama saja. Kalian adalah keluarga kami. Saya pikir Xiao dan juga tidak ingin melihat idolanya menyerah. Tenang, kami akan membantu segenap tenaga. Katakan, bagaimana cara menang? Saya telah mendapatkan hak untuk memasuki tingkat dewa. Tidak menyangka ujung yang ditemui dia. Sayangnya, terlambat. Melonceng tidak akan beri saya waktu untuk menerobos. Tenang, keluarga Ouyang pasti akan melindungimu sepenuhnya. Benar, Tuan Pendekar Pedang. Fokuslah untuk menerobos. Sudah lama aku ingin memberi pelajaran pada bocah ini. Serahkan sisanya kepada kami. Tenang saja. Terima kasih. Sudah selesai bicara? Siapa kalah siapa menang belum tentu. Kalian menaruh semua harapan pada anak kecil ini. Tapi tidak ada gunanya. Mungkin dia dulu pendekar pedang tak terkalah. Namun sekarang kekuatannya telah banyak berkurang. Menghancurkannya semudah menghancurkan seekor semut. Mau
Sebelumnya kalahkan kami dulu. Semut kecil berani halangi aku akan bermain dengan... Dimakan. Hahaha, kakak senior. Ya, katakan. Yang tak sebanding murong. Katakan, aku beri kematianmu cepat. Kamu hanya mengandalkan cara curang untuk meningkatkan kekuatan? Apa yang perlu dibanggakan? Yang hanya mengakui pedang suci. Katakan, pergi. Masih ada yang bisa menghalangi aku. Kamu mencari mati. Pergi. Hei, aku menunjukkan cintaku ini. Omong kosong. Aku cukup sedikit bertindak untuk menghancurkan seluruh sektemu. Tuan, ini hal terakhir yang bisa kami lakukan untukmu. Cuma segini kemampuanmu. Pedang suci. Giliranmu. Pelatihmu pedang seumur hidup. Bahkan tidak bisa menunda sedikit pun waktu. Jangan pikirkan masa lalu. Seperti kecoa yang tak mati. Wanita lemah, berani menghadangku. Hari ini, aku tidak akan membiarkan kamu menyentuhnya. Dia bukan anak kandungmu. Kenapa begitu? Setelah waktu ini, keluarga Ouyang kami telah menganggapnya sebagai keluarga. Menganggapnya seperti anak sendiri. Hari ini, bahkan jika aku mati, tidak akan membiarkanmu menyentuhnya sedikit pun. Sungguh luar biasa. Tapi sayangnya, kita tidak punya kesempatan bertemu lagi. Itu Xiaofan berhasil menembus batas. Tidaknya ada kamu. Oleh Lilian. Retakan kosong. Kamu sudah kalah saat bertemu. Apakah kamu masih ingin mencoba membalik keadaan? Benarkah? Benarkah? Pura-pura saja terus. Meski aktingmu sangat meyakinkan, keluargamu tetap takkan lolos dari takdir dibantai olehku. Tidak ada kemungkinan untuk bertemu lagi. Bagaimana mungkin aku kalah dari anak kecil ini? Inikah kekuatan dari tingkat dewa? Pantas saja dia disebut sebagai ahli pedang nomor 1. Bukan tandingan Tuan Pedang Suci. Serahkan saja tubuhmu Longchen kepada kalian. Kini semuanya sudah selesai. Aku akan kembali ke pavilion langit pedang dulu. Tenang saja. Aku segera minta orang bawa jasad Xiaofan kembali. Guru, dengan kekuatan pikiran Anda saat ini, sudah bisa mengambil alih Tianjin Pavilion. Tapi jauh dibanding Guru. Tidak. Sudah waktunya saya menyerahkan posisi ini. Guru, tapi mengapa ini terjadi secara tiba-tiba? Madam kedua, Anda terlihat murung setiap hari. Kecil Fan di atas sana, pasti juga tidak ingin melihat Anda seperti ini. Tidak apa-apa. Kecil Van juga pasti tidak ingin saya seperti ini. Karena dia tahu saya lebih baik daripada itu. Dan pasti ingin saya tetap positif dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Bangkitlah. Tapi Kecil Fan adalah harapan terbesar saya di kehidupan ini. Bagaimana saya bisa menerimanya?
Semua salahmu. Semua salah ibu. Tidak bisa melindungimu. Siapa itu? Vanor! Bagaimana bisa begitu, Vanor? Saat aku terbangun, seorang kakak laki-laki membawaku kembali. Guru telah menghabiskan kekuatan 3 kehidupannya untuk menukar kelahiran kembali Ouyang Feng. Jangan kecewakan dia. Hari-hari ini, saya berutang budi pada perhatian Nyonya. Sehingga saya membuat keputusan ini. Kamu tidak perlu kasihan padaku. Di benua pedang ini, aku sudah mencapai akhir. Aku anak yatim. Senantiasa bersamanya pedang. Telah merasakan untuk pertama kalinya kasih ibu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku merasa hidupku tidak sia-sia. Terima kasih. Ingatlah, dia adalah penyelamatmu. Tanpanya, kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Ibu, apa yang terjadi dengan Xiaosan? Aku baru ciptakan teknik pedang. Saya ingin tunjukkan kepada ibu. Baiklah. Xiaosan, hebat sekali. Masih muda, namun sudah begitu mahir menggunakan pedang. Lagi pula, teknik pedang ini mirip dengan teknik pedang Jiansheng. Lalu, apa nama yang akan kamu berikan untuk teknik pedang ini? Apa pendapatmu tentang nama teknik pedang Wanxiang? Yang memang merupakan sebutan yang unik dan memiliki makna tersendiri.